Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Senin 18 April 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkanlah Roh Allah untuk memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali hidup, bernafas lagi Tuhan untuk menjalani hari yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan tolong kami agar kami boleh menikmati bersama pada pagi hari ini Tuhan renungan yang akan bersama-sama kami belajar dan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yosua 18 ayat yang ketiga dan 2 Korintus 12 dengan judul Berjalan dalam Lingkaran. Yosua 18 ayat 3 saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Saudara-saudaraku, seorang penulis buku teologi pernah menuliskan demikian. Dia menuliskan di dalam bukunya seperti ini, saya sering berharap segalanya lebih jelas. Saya meminta Tuhan untuk membantu saya memahami waktunya sehingga saya dapat mengubah dengan mudah bertindak. Saya meminta semuanya terjadi pada saat yang tepat. Saya meminta Tuhan untuk memberi saya petunjuk yang jelas sehingga saya tidak dapat gagal dalam mengikutinya. Dulu saya berpikir ini adalah hal yang baik, tetapi sekarang saya menyadari bahwa semua permintaan saya dapat menunjukkan kurangnya iman. Tampaknya permintaan saya mengarahkan ke lebih banyak mau, seperti seorang pria yang kehilangan ingatannya di usia tua. Saya akhirnya berjalan berputar di sekitar blok rumah daripada menemukan jalan pulang. Dari kisah penulis di atas, bukan kurangnya pengetahuan yang mengganggunya, tetapi ketika dia benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan, dia harus bertindak. Secara umum ini tampaknya menjadi masalah dengan iman dalam Christianity. Kita berkata kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, mungkin kita tidak terlalu ingin tahu apa yang Tuhan inginkan. Dalam hati kami yakin bahwa mengetahui akan berarti perubahan yang tidak nyaman. Iman yang seperti ini juga digambarkan dalam PL. Yosua memanggil orang Israel tentang masalah iman seperti ini. Dalam Yosua yang saya bacakan tadi di pasal 18 ayat 3 berkata demikian. Berapa lama lagi kamu akan bermalas-malasan untuk mengambil tanah yang telah diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu? Pertanyaan yang sama berlaku untuk kita. Berapa lama kita akan menunggu dan bermalas-malas walau telah mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. Jika tidak, mungkinkah alasannya karena kita tidak ingin tahu? Atau kita ragu karena kita takut akan kelemahan kita. Kita nggak merasa memiliki apa yang dibutuhkan. Saudara-saudaraku, Paulus membahas hal ini ketika sedang menceritakan kelemahannya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, dan Allah berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena kuasa menjadi sempurna dalam kelemahan. Karena itu, aku akan bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus ada di dalamku. Daripada hidup dalam ketakutan saudara-saudara, kita harus bermegah dalam kelemahan kita. Kristus bekerja di dalam kita untuk memakai kita. Tidak ada yang sempurna, hanya Kristus yang memiliki kehormatan kesempurnaan. Dan saat kita lemah, tampaknya tidak nyaman dan kita nggak merasa memiliki apa yang dibutuhkan. Dia akan memberi kita kekuatan, memberikan apa yang kita butuhkan di dalam Dia. Kekuatannya dapat mengalahkan siapapun kita, dimanapun kita berada dan apapun
yang akan kita lakukan. Daripada berjalan berputar-putar mencari rumah yang fana, mari kita sadari bahwa kita sudah berada di rumah. Rumah kita adalah Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami menghidupi firman yang telah kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.